Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia agar kebinekaan global kita. Halo. Jumpa kembali bersama kami, Komunitas Belajar PMM Gen Komik Belati Satria Spenda 165. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat di penjuru tanah air? Semoga sehat selalu dan terus semangat meningkatkan kapasitas diri demi terwujudnya pembelajaran berbasis teknologi informasi yang berpusat dan berpihak pada murid-murid kita. Agar mereka bisa bertumbuh kembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Mencapai kebahagiaan dan keselamatan di masa yang akan datang serta tercapai apa yang dicita-citakan. Mari kita ikuti bersama dengan seksama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di penjuru tanah air. Semoga sehat selalu dan terus semangat untuk meningkatkan kompetensi diri. Dengan mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar PMM. Sebelumnya kami haturkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada webinar kami. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Agar kegiatan kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Sebelum menginjak ke materi, marilah kita simak terlebih dahulu sambutan dari Kepala Sekolah kami. Bapak Didik Lestariono, SPD, MMPD. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam untuk guru hebat Indonesia. Bapak Ibu guru yang kami hormati semuanya. Kalau kita melihat hasil asesmen dari PISA, Program of International Student Assessment, penilaian pelajar di dunia, yang ada 3 cakupan aspek, yaitu
literasi, matematika dan sains, di mana PISA ini di bawah naungan OECD, Organization Economic Cooperation and Development, kerjasama ekonomi dan perkembangan dunia. Indonesia ini berada di peringkat bawah. Meski skor mengalami kenaikan, ini membuktikan bahwa budaya baca orang-orang Indonesia rendah sekali. Memang pada dasarnya yang di asesmen adalah usia 15 tahun. Tapi ini adalah cerminan bagi kita bersama bahwa minat baca di Indonesia ini masih sangat rendah. Padahal tokoh-tokoh bangsa kita ini dulu-dulunya, contoh Bapak Ki Hajar Dewantara, telah banyak memberikan teladan pada kita tentang pentingnya membaca. Karena Bapak Ibu guru hebat di Indonesia yang saya banggakan betul. Kami menggeliat, kami berbenah, kami berusaha bagaimana anak didik kami, terutama di SMP 2 Pandaan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, mengawali atau bisa menjadikan pilot project lah terkait dengan konsep kami untuk bisa mendongkrak ranking literasi, numerasi, sains bangsa Indonesia di tengah-tengah dunia. Sebenarnya kalau kita lihat, budaya baca orang Indonesia ini tinggi, tapi bukan pada budaya baca buku, medsos yang paling tinggi. Apakah terkait dengan literasi juga? Karena yang saya hormati, tugas kita sebagai seorang guru sangat penting dan mutlak adanya untuk terus berbenah, memperbaiki, mengevaluasi tentang program-program kita, tentang kesalahan-kesalahan kita dalam membina anak-anak ini mengarah ke depannya. Kami ingin anak-anak betul-betul berbudaya, membaca, menulis, berbahasa. Bahkan kami dalam SME 2 Pandaan ini, kami meluaskan bahwa literasi tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, tidak hanya berbahasa, tapi kami juga meluaskan anak bercerita, anak bersikap conversation atau percakapan dengan temannya, anak melihat hasil karya temannya, anak melihat sesuatu perkembangan dunia, itu juga bagian literasi. Karena dari sana anak akan berkembang nalarnya, berkembang pikirannya untuk bisa berbicara, untuk bisa menulis, untuk bisa membaca. Dan kami juga mengembangkan literasi numerasi. Tidak hanya numerasi saja, literasi numerasi. Hanya Bapak Ibu yang saya banggakan, ayolah bersama-sama menggerakkan bangsa negeri ini untuk betul-betul berbudaya, literasi, numerasi, dan sains ini menjadi yang terbagus dan terbaik di dunia nanti. Miris Bapak Ibu kalau kita melihat ranking bangsa kita ini. Karena kita termasuk bangsa yang hebat. Tokoh The Founding Father saja mengatakan bahwa Indonesia itu gemah ripah lo janawi, atau tentrem kata harjo, murah tanpa tinandur, subur tanpa tinandur. Yang berikutnya, The Founding Father kita ini Bapak Ibu yang saya hormati, menyampaikan pada kita, kebesaran dan kemakmuran bangsa bukan gratis jatuh dari langit. Tapi kebesaran dan kemakmuran bangsa adalah kristalisasi keringat. Apa maknanya? Kita berusaha kalau ingin bangsa ini besar. Kita berusaha kalau bangsa ini akan makmur. Kita memiliki konsep pendidikan. Kita seorang guru,
seorang pendidik. Maka tupoksi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Marilah kita mulai untuk berbenah. Marilah kita mulai untuk berusaha mengubah, mengevaluasi kinerja kita bersama demi kemajuan literasi, numerasi, sains ini untuk negeri kita ini. Bapak Ibu, guru yang hebat yang kami banggakan pula. Ada sebuah bangun sempurna dalam matematika, yaitu kubus. Kubus ini dalam bahasa Inggris adalah cubus. C-U-B-I-S. Cubus. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki kesempurnaan dalam membenahi, merubah manajemen seorang guru, dalam membina, membimbing, mengarahkan, melatih anak ke arah yang terbaik, mohon dengan sangat cubus ini diterapkan. Apa itu cubus itu? Itu kepanjangan dari beberapa kata ya. Dari kata C, U, B, I, dan S. C adalah caring, yang maknanya peduli. Kita peduli pada siswa kita. Kita peduli pada negeri kita. Kita peduli pada bangsa kita. Kita peduli pada masyarakat kita. Bahkan kita peduli pada pendidikan kita. Demi negeri Jamrut Khatulistiwa. Kita peduli, itu awalnya. Kita peduli lah. Membenahi dan sebagainya. Jangan sampai ada tataran ansik pribadi dan sebagainya. Tidak. Kita peduli itu. Maka akan tergerak, akan termotivasi diri kita untuk selalu berubah, pembenahan, evaluasi dan seterusnya. Itu yang C. Yang U adalah upgrading. Kita sebagai seorang guru, seorang pendidik harus upgrade semuanya. Entah ilmu pengetahuan yang kita miliki, entah kompetensi IT-nya, entah jejaring sosialnya, ya, entah itu presentasi kompetensi yang lain, ya itu upgrade kita harus. Jangan hanya menerima ini saja, jangan. Maka panjenengan semua guru-guru hebat akan bisa mengalami perubahan-perubahan dalam diri jenengan kalau hanya menerima ing pantum. Tapi jangan harus upgrade tentang kemampuan diri panjenengan semua. Itu yang U. Yang B gabung dengan I ya, BI ya, adalah benchmarking. Unggul yang memuaskan. Kita manusia biasa, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Bukan hal yang kita nafikan ya bahwa kita ingin unggul. Kita ingin yang terbaik. Kalau kita punya seperti ini, akan motivasi kita akan tinggi. Iya, saya ingin yang terbaik. Saya ingin yang terbagus dalam membina anak, mengarahkan anak, membimbing anak. Ya, mencetak anak menjadi penerus bangsa yang betul-betul berkarakter. Ini benchmarking. Yang terakhir adalah S, adalah sharing, berbagi. Yang saya hormati, kita berbagi pengalaman kita dalam kehidupan, dalam pendidikan, dalam pembenahan pendidikan di lembaga kita, termasuk webinar ini. Kami berusaha sharing dengan semuanya. Kami bukan yang terbaik, Bapak Ibu. Kami bukan yang unggul. Tapi kami berusaha. Jika memang ini menjadi sesuatu yang berhasil untuk kami, kenapa tidak? Yang bisa terapkan di sekolah panjenengan semuanya. Di lingkup pendidikan jenengan, di sekolah-sekolah jenengan. Ya. Bolehlah jenengan bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu bagian dari upaya pembenahan. Sekali lagi kami bukan yang terbaik, tapi kami berusaha yang membenahi, berusaha untuk yang demi anak bangsa ini.
Yang saya hormati guru hebat di Indonesia. Kami yakin dan percaya panjenengan semua adalah tokoh-tokoh pendidikan yang hebat semuanya. Salam guru hebat, tetap maju, kembangkan terus jiwa pendidikan menuju prestasi yang gemilang. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami haturkan kepada Bapak Didik Lestariono, SPD, MPD, yang telah memberikan wawasan seputar kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, serta motivasinya bagi kita semua peserta webinar kali ini. Bapak Ibu guru hebat, tibalah saatnya kita ke materi kita. Silahkan menyimak dengan seksama ya. Setelah itu, marilah kita praktekkan bersama dalam bentuk aksi nyata. Terima kasih. Teman, Canva mengalami banyak pembaruan dengan menghadirkan fitur-fitur terbarunya sehingga membuat nyaman dan membuat menunjang dan membantu para penggunanya. Dan di sini saya akan perlihatkan fitur terbaru dari Canva khususnya untuk editing video. Jadi untuk teman-teman yang suka editing video di Canva, kalian wajib nonton video ini. Oke, kita langsung saja. Fitur yang pertama adalah auto trim atau pangkas otomatis. Jadi fitur ini akan berguna untuk teman-teman misalkan kalian memiliki video yang durasinya sangat panjang dan teman-teman ingin mengeditnya mungkin hanya untuk beberapa menit atau beberapa detik saja, maka kalian bisa gunakan fitur ini karena memotongnya secara otomatis hanya dengan sekali klik saja teman-teman. Oke, kita langsung coba. Nah, di sini saya masukkan videonya yang saya akan potong otomatis. Setelah kita masukkan videonya teman-teman, di sini kalian pilih video yang telah kalian masukkan di Canva. Setelah itu pilih icon pangkas, nah yang ini. Kemudian pilih pangkas otomatis. Jadi Canva itu akan merapikan secara otomatis teman-teman video kalian dan Canva akan memilih video mana yang akan dipangkas. Dan ini akan meminimalisir waktu untuk bisa editing video lebih cepat. Oke, dan itu adalah fitur pertama teman-teman. Sekarang adalah fitur kedua untuk editing video, yaitu bagian cuplikan penting atau highlight. Oke, untuk fitur kedua ini teman-teman, jadi Canva itu akan memotong video kita menjadi beberapa bagian atau beberapa klip. Dan klip video tersebut akan diberi nama oleh Canva berdasarkan video yang ada di sini. Jadi misalkan video kita ada penampakan gunung atau misalkan saat matahari terbenam atau matahari terbit. Jadi Canva itu akan memberikan highlight di masing-masing video yang dipangkas oleh Canva. Oke, kita langsung saja coba fiturnya. Di sini saya masih menggunakan video yang sama seperti sebelumnya. Teman-teman tinggal pilih video yang dimasukkan di Canva. Setelah itu pilih editing video, lalu pilih cuplikan penting, atau teman-teman pilih menu pangkas yang ini. Setelah itu pilih cuplikan penting. Kemudian Canva akan menampilkan beberapa potongan klip videonya teman-teman seperti ini. Dan di sini tuh masing-masing diberi judul oleh Canva berdasarkan video yang kita edit atau teman-teman masukkan di dalam Canva tersebut. Jadi teman-teman bisa hapus bagian mana yang tidak kalian masukkan di editing video. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih di sini. Oke, jadi itu fitur yang kedua teman-teman. Kemudian kita masuk ke fitur yang ketiga untuk editing video Canva, yaitu menghapus background video. Jadi teman-teman, kalian tidak perlu lagi khawatir untuk editing video di Canva, karena di Canva sendiri teman-teman bisa hapus backgroundnya. Jadi misalkan teman-teman ingin mengganti background video kalian, maka teman-teman bisa gunakan fitur ini. Untuk menggunakan fiturnya seperti biasa, teman-teman masukkan video yang akan dihapus backgroundnya. Lalu teman-teman pilih video yang kalian masukkan yang akan dihapus backgroundnya, kemudian pilih menu edit video. Nah, setelah itu teman-teman pilih menghapus latar belakang. Yang ini teman-teman. Oke, kita langsung tunggu hasilnya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah backgroundnya dihapus. Jadi teman-teman itu bisa menghapus background video seperti ini. Tinggal kalian pilih penghapus latar belakang di Canva. Jadi makin mudah teman-teman untuk editing video di Canva dengan adanya fitur ini. Jadinya teman-teman itu bisa mengubah background sesuai keinginan kalian. Oke teman-teman, jadi itulah fitur yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke fitur yang keempat.
yaitu penjernih suara. Jadi di Canva itu teman-teman untuk bisa membuat video lebih bagus maka diperlukan juga audio atau suara yang bagus untuk menunjang video kalian. Nah, di Canva sendiri ada fitur yang namanya penjernih suara. Jadi untuk teman-teman yang editing videonya dan ingin suaranya lebih bagus atau mulus, maka teman-teman bisa gunakan fitur ini. Nah, untuk menemukan fitur ini teman-teman, kalian tinggal masukkan saja video kalian di Canva. Nah, setelah itu kalian pilih video yang kalian masukkan tadi. Lalu pilih menu audio yang ini. Kemudian pilih poles suara. Nah, teman-teman tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, setelah itu audio dari video kalian suaranya akan lebih jernih. Oke, itulah beberapa fitur terbaru dari Canva khususnya untuk editing video. Sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat sebuah video menggunakan Canva dan memanfaatkan fitur AI yang ada di dalam Canva. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin share screen. Oke. Pertama, tentu saja Bapak dan Ibu kita menuju ke Canva ya. Ini adalah tampilan awal Canva. Kemudian kita bisa mulai dari yang di sini Bapak dan Ibu ya. Create design. Kita klik create design. Kemudian kita bisa misalnya saya mau memakai yang presentasi yang ini. Kan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Kalau sudah di sini sebenarnya muncul Magic Design Bapak dan Ibu. Ini adalah fitur AI di mana kita bisa membuat presentasi secara otomatis. Hanya saja memang terkadang Magic Design yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena terkadang gambar maupun isi dari presentasinya belum sesuai dengan keinginan kita. Agar lebih sesuai dengan keinginan kita, saya menyarankan adalah Bapak dan Ibu lebih banyak menggunakan Magic Write atau tulisan ajaib. Tetapi sebelumnya Bapak dan Ibu silahkan cari template terlebih dahulu. Boleh di sini Bapak dan Ibu cari template education misalnya pendidikan. Kita tunggu. Oh, di sini banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu tinggal pilih saja template-nya yang mana ya. Banyak Bapak dan Ibu tinggal pilih yang sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Atau di pencarian ini juga Bapak dan Ibu gunakan kata yang lebih spesifik juga boleh. Saya misalnya pakai yang ini dulu Bapak dan Ibu yang muncul paling atas ya. Saya klik yang ini ya. Oke, kemudian untuk judulnya saya pakai yang ini deh. Oke. Sudah? Kalau sudah, saya akan coba Bapak dan Ibu. Oke. Ini saya ganti misalnya ya. Ini saya ganti misalnya apa? Misalnya adaptasi makhluk hidup. Hidup. Oke. Kemudian ini misalnya saya ganti, saya delete saja lah Bapak dan Ibu ya. Ini saya delete. Sebentar Bapak dan Ibu ya. Ini boleh misalnya saya delete saja lah. Bentar. Saya delete. Oke. Ya. For kids-nya ini juga saya delete aja. Ini saya perkecil. Oke. Misalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian saya tambahkan misalnya teks kelas di sini IPA kelas 6 SD misalnya ya. Kita tinggal pindah ke sini misalnya. Oke, jadilah halaman judul. Untuk halaman berikutnya Bapak dan Ibu, kita bisa kembali ke desain ya. Lalu kita bisa pilih yang mana ya. Dalam hal ini saya misalnya pilih yang ini misalnya Bapak dan Ibu saya pilih add as new page. Oke, ini halaman 2. Halaman 2 ini saya mau tuliskan jadi misalnya tujuan pembelajaran. Ya. Saya ganti di sini tujuan. 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 Saya ganti di sini
pembelajaran. Oke, ini bisa kita perkecil Bapak dan Ibu. Oke, mau diperbesar juga boleh seperti ini. Oke, kemudian ini saya delete saja. Nah, ini guys, gambarnya saya geser ke samping. Oke, kalau sudah tujuan pembelajaran materi yang adaptasi makhluk hidup untuk IPA kelas 6 SD ini, kita coba cari dari yang di sini Bapak dan Ibu, Magic Write. Oke, kita klik yang Magic Write, tuliskan, coba ya, tujuan pembelajaran dari materi adaptasi makhluk hidup kelas 6 SD. Kita coba cari Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita generate. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu lihat ya, apakah sesuai atau tidak. Ya. Ntar Bapak Ibu, ini saya geser ke sini. Nah, ini langsung ke sini. Saya delete. Delete. Oh, salah. Ini ya. Saya delete aja. Nah, memahamkan siswa tentang bagaimana makhluk hidup beradaptasi dan bertahan hidup. Ini berarti ini kita eh, bisa kita perbesar. Nah, tinggal diedit eh, tujuannya ya. Siswa memahami misalnya di sini. Siswa memahami tentang bagaimana ini kita delete saja yang ini. Delete. Kemudian kita berikan kemudian siswa dapat mengidentifikasi ini kita enter. Nih, siswa dapat mengidentifikasi makhluk hidup. Terus ini saya delete lagi misalnya ini mengetahui faktor mempengaruhi adaptasi misalnya ya. Saya delete ya. Ini lagi oke. Dah, ini udah jadi tujuannya Bapak dan Ibu. Kita cari pakai magic word tadi ya. Dah. Siswa mengetahui, memahami, mengidentifikasi ini diharapkannya kita ganti, dihapus misalnya. Oke, sudah. Yang selanjutnya isi slide berikutnya bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, kalau bingung-bingung, kita coba kita tambah page, lalu kita bisa memanfaatkan Magic Write juga Bapak dan Ibu. Misalnya kita cari apa ya? Pakai Magic Write apa apa saja garis besar dalam materi adaptasi makhluk hidup untuk kelas 6 untuk ini pelajaran pelajaran IPA kelas 6 SD. Kita coba cari, kita generate ya, Bapak dan Ibu. Oke, garis besarnya di sini kita coba perbesar. Ini ada pengertian adaptasi dan contohnya, faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi, jenis adaptasi, dan penerapan adaptasi. Nah, ini adalah tema-tema yang bisa kita tambahkan ke slide kita, Bapak dan Ibu. Contoh, kita mulai dari pengertian adaptasi.
Lalu sekarang kita tinggal eh, pilih template-nya. Misalnya di sini saya klik add new. Oke. Di sini saya delete, di sini juga saya delete. Lalu saya menggunakan Magic Write ini, saya klik terus apa pengertian dari adaptasi makhluk hidup. Oke, saya generate. Nah, di sini sudah ada pengertiannya Bapak dan Ibu. Oke, ini kita delete yang soalnya dulu. Delete. Ini saya perbesar fontnya. Sebentar. Bentar, Bapak dan Ibu. Ini saya perbesar fontnya. Terus ini saya buat. Ya, oke. Ya, adaptasi makhluk hidup adalah kemampuan suatu organisme dan seterusnya seterusnya. Oke. Ya, ini kemudian mau diganti warnanya juga boleh misalnya Bapak dan Ibu di bold. Oke. Kemudian jaraknya mau diperlebar sedikit boleh. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, pengertian adaptasi sudah dapat, gitu ya. Kemudian di sini ada kemudian beberapa contoh adaptasi pada makhluk hidup. Kita bisa tambahkan slide lagi misalnya ya. Hmm, yang mana Bapak dan Ibu misalnya yang di sinilah tambah new slide. Ini saya pindahkan ke sini ya. Taruh Bapak dan Ibu, ini saya pindah ke sini. Oke, ini saya ganti contoh adaptasi pada makhluk hidup. Oke, ini saya perkecil, ini saya delete, ini saya delete. Semua saya delete aja Bapak dan Ibu ya. Oke, contoh adaptasi pada makhluk hidup, kita kembali gunakan yang Magic Write. Nah, sebutkan contoh adaptasi makhluk hidup. Kalau sudah, kita klik generate. Oke, di sini ada contohnya Bapak dan Ibu. Di sini fontnya saya tambahin ya. Kemudian soalnya yang atas saya delete. Oke. Oke. Di sini sudah ada contohnya ya seperti ini. Ini contoh adaptasi makhluk hidup. Kemudian tema materi berikutnya jenis-jenis adaptasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi boleh. Di sini saya pilih yang nomor 3 ini Bapak dan Ibu. Jenis-jenis adaptasi pada makhluk hidup. Saya copy. Saya tambahkan slide lagi. Misalnya saya mau pakai yang ini misalnya Bapak dan Ibu. Ini saya delete saja yang ada, yang lainnya. Oke, saya delete. Kemudian ini saya pastekan jenis-jenis. Oke, kemudian saya perkecil fontnya misalnya. Ini saya delete. Oke, judulnya jadi jenis-jenis adaptasi pada makhluk hidup. Lagi kita gunakan Magic Write. Nah, jelaskan jenis adaptasi pada makhluk hidup. Oke, kita generate.
Oke, di sini sudah ada Bapak dan Ibu. Nah, ini kita pindah ke sini. Kemudian fontnya kita bisa perbesar. Soalnya dulu kita delete dulu. Oke, ini kita perbesar lagi boleh. Ada adaptasi makhluk hidup bagi menjadi tiga, yaitu, nah ini semua ada penjelasannya. Nah, oke, terakhir kalau kita anggap sudah misalnya, ini saya delete dulu. Terakhir saya tambahkan slide terima kasih misalnya, yang ini. Oke, ini taruh ke belakang. Saya terima kasihnya, taruh belakang. Oke, selesai. Yang ini kita delete. Oke, Bapak dan Ibu, ini kita sudah punya sebuah presentasi, mulai dari judul, kemudian tujuan pembelajaran, pengertian adaptasi, contoh adaptasi, kemudian jenis-jenis adaptasi, dan terakhir terima kasih. Nah, slide ini Bapak dan Ibu akan kita ubah menjadi video. Nah, caranya pertama tentu saja kita bisa animasikan terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menganimasikannya, Bapak dan Ibu? Kita pilih slide-nya, kemudian kita pilih animate yang ini, Bapak dan Ibu. Kita klik animate, lalu pilih yang mana? Misalnya yang ini, seperti apa? Atau yang ini misalnya, atau misalnya yang ini, Bapak dan Ibu, ya. Serah Bapak dan Ibu boleh pilih macam animasinya. Ya, saya pilih yang ini misalnya ya. Animasinya yang ini, kemudian atau yang ini, ya. Terserah Bapak dan Ibu dipilih saja sesuai keinginan Bapak dan Ibu seperti apa animasinya. Saya pilih yang ini saja misalnya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau sudah supaya ini berlaku untuk semua slide, maka saya pilih yang apply to all page yang ini. Saya klik, sudah animasi ini sudah diterapkan untuk semua slide. Kalau sudah, Bapak dan Ibu, di video itu kita bisa menambahkan audio, musik. Caranya kita bisa cari di sini elemen, hmm, kita cari audio misalnya Bapak dan Ibu ya. Audio pendidikan misalnya. Oke, kita klik yang audio. Nah, di sini banyak sekali audio yang ada Bapak dan Ibu ya. Misalnya di sini kita ada audio bawah sini, kita see all. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan pilih yang mana. Misalnya yang ukulele song misalnya kita ingin dengar, kita klik saja yang ini. Stop. Nah, kalau misalnya kita mau pakai yang ini, berarti kita tinggal klik saja yang di sini. Oke. Oh nih, ada dua Bapak dan Ibu ya. Ini kita delete dulu yang satunya. Kita klik, kita delete. Tadi saya kebanyakan ngekliknya 2 kali. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, ya, saya klik dulu yang di sini. Audio ini kan punya tempo Bapak dan Ibu. Kemudian tadi slide kita kan punya animasi juga punya tempo. Supaya tempo antara animasi dan audio ini selaras, maka Bapak dan Ibu, kita bisa memanfaatkan AI yang ini Bapak dan Ibu. BitSync. Ya, jadi kita sinkronisasi antara audio dan animasinya. Maka di sini saya klik saja yang BitSync. Kemudian saya aktifkan di sini sync now ya, disinkronisasi sekarang. Oke. Ini secara otomatis sudah diatur antara bitnya dan antara animasinya. Kalau sudah Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu bisa mendownloadnya ya dalam bentuk MP4. Maka
Di sini saya contohkan, kita klik share, kemudian kita scroll ke bawah, klik download, lalu kita klik yang di sini, kita cari yang MP4 video. Yang ini Bapak dan Ibu, saya klik yang MP4 video, kemudian saya klik download. Oke, ini masih dalam proses download. Kecepatan download tergantung internet Bapak dan Ibu dan banyaknya slide yang Bapak Ibu ubah ke video. Nah, ini kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Nanti akan kita lihat seperti apa sih hasilnya dari slide-slide yang Bapak Ibu buat dengan bantuan Magic Write tadi. Kemudian Bapak Ibu animasikan, Bapak Ibu masukkan sound, suara ya sebagai latar belakang. Kemudian antara suara dan animasi slide itu disinkronisasi menggunakan BitSync ya AI-nya Canva. Kita masih menunggu Bapak dan Ibu sebentar ya. Masih dalam proses mendownload. Kita akan coba lihat seperti apa sih hasil video downloadnya. Dan ini adalah membuat video pembelajaran yang berupa animasi teks, gambar, kemudian ada audio, di mana kita tidak muncul di dalamnya, ya. Kita tidak menjadi presentasi di dalamnya. Namun Bapak dan Ibu, sebenarnya kita juga bisa membuat video dengan cara menayangkan slide-slide itu, kemudian kita bisa muncul di dalamnya, ya. Kita mempresentasikan di dalamnya. Oke? Di sini sudah terdownload Bapak dan Ibu. Kita akan coba lihat seperti apa ya hasilnya. Di sini saya coba stop share dulu Bapak dan Ibu. Kita akan coba lihat hasil downloadnya Bapak dan Ibu ya. Sebentar saya akan coba share kembali. Iya, di sini saya buka ke download. Ya, ini sudah ada. Saya coba buka Bapak dan Ibu. Ya. Ya, ini adalah hasil videonya Bapak dan Ibu. Ya. Ya, ini adalah hasil downloadnya seperti itu Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa membuat presentasi, kemudian presentasi itu kita buat dengan cepat memanfaatkan AI dari Canva berupa Magic Write, kemudian kita bisa animasikan, setelah itu kita bisa masukkan audio, kemudian antara audio kita dan presentasi kita sinkronisasi secara otomatis dengan BitSync yang ada di Canva. Setelah itu kita download jadi MP4, video itu bisa kita bagikan ke siswa-siswa kita. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita bisa berjumpa pada video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan buka Google Chrome, lalu silahkan masuk ke dalam Canva. Selanjutnya, karena kita cuma mau belajar mengenal fitur barunya, silahkan klik buat desain. Lalu di sini pilih desain presentasi saja sebagai contoh. Nanti kita diarahkan masuk ke dalam lembar kerja Canva seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, biasanya ada muncul garis seperti ini namanya mistar. Bisa dihilangkan, klik saja di bagian file, lalu pilih pengaturan, tampilkan penggaris, nanti hilangkan centanya di sini. Klik saja satu kali, maka dia otomatis hilang. Sekarang tidak ada lagi ya. Nah, ini juga kalau mau dikecilkan bisa seperti ini. Kalau mau ditampilkan tinggal klik lagi. Ini kita hilangkan saja, tinggal klik tanda panah kecil ini. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mengenal fitur barunya? Langsung saja kita unggah contoh ya. Saya unggah gambar di sini, klik unggah file, klik menu unggahan, lalu pilih unggah file, lalu pilih ini ya sebagai contoh saja. Nah, gambar beserta teksnya di sini nanti ya. Kita tunggu dulu prosesnya.
Lalu kita masukkan teksnya ke dalam lembar kerja, objek gambarnya ya. Nah, caranya klik dulu bagian gambarnya, lalu pilih edit gambar. Nanti di sini ada menu tangkap ajaib. Ini kita gunakan dulu sebagai contoh pertama ya. Nanti akan muncul seperti ini, tangkap ajaib. Kalau fitur sebelumnya kita cuma disediakan kuasnya saja, di mana kita tinggal misalnya kita mau tangkap objek ini ya, yang ini. Nah, tinggal kuas saja seperti ini. Klik kiri di mouse-nya dan tahan, jangan dilepas, lalu tinggal geser-geser seperti ini. Kalau sudah, tinggal lepas di mouse-nya. Nah, tinggal tangkap layar. Nah, prosesnya ini sekitar semenit kalau internetnya lancar. Kalau jaringannya lambat, biasanya memakan waktu lama. Nah, prosesnya sudah selesai. Ini sudah bisa. Maka objeknya bisa kita perbesar atau perkecil seperti ini, teman-teman. Nih. Oke. Kita kembali ya. Kita ulangi. Nah, kita kembali. Terus, bagaimana fitur barunya? Klik edit gambar. Tangkap ajaib. Sekarang pilih yang fitur klik. Nah, ini menu fitur terbarunya, menu klik. Jadi kita tidak capek-capek lagi kuas seperti sebelumnya. Dengan fitur klik ini tinggal kita arahkan mouse-nya ke sini misalnya, lalu tinggal klik kiri satu kali seperti ini. Maka otomatis nanti dia akan memproses. Nah, ini ya. Tinggal tangkap. Klik tangkap, tunggu prosesnya selesai beberapa menit. Nah, biasanya semenit doang. Prosesnya tergantung kecepatan internetnya. Maka otomatis nanti ini akan kita tangkap atau angkat dari backgroundnya, objek yang ini tadi. Kita tunggu prosesnya ya. Nah, ini sudah terangkat teman-teman nih. Oke, kita coba lagi mode kedua. Contoh kedua ya. Kita klik lagi tangkap ajaib. Pilih menu klik, fitur klik ini. Lalu kita tunggu dulu prosesnya. Oh, salah ya. Kita klik gambarnya dulu. Gambarnya di sini. Lalu tangkap ajaib. Fitur klik. Tunggu prosesnya. Misalnya saya mau ambil orang ini. Nah, tinggal arahkan ke orangnya, tangkap. Tunggu prosesnya. Tunggu prosesnya berjalan. Nah, sudah ya. Nih, kita bisa ngambil orangnya seperti ini. Oke? Itu tadi cara menggunakan fitur tangkap ajaib. Selanjutnya kita akan coba fitur keduanya, yaitu tangkap teks. Kita masukkan lagi gambarnya sini. Klik gambar, lalu edit gambar, lalu pilih tangkap teks yang ini. Tangkap teks. Nah, tangkap teks ini khusus teksnya saja yang bisa kita tangkap. Biasanya kalau menu tangkap teks ini sebelumnya itu kita cuma bisa memilih semua teks, tapi sekarang ada juga fitur kliknya. Tinggal pilih yang mana teks yang mau kita tangkap. Di sini karena ini satu paket, maka kita akan pilih gambar baru. Klik unggahan. Pilih yang ini ya. Saya contohkan gambar yang lain. Ini CV. Coba kita masukkan ya. Ini kita hapus dulu gambarnya. Masukkan CV ini. Semoga kelihatan ya teman-teman. Oke. Ini kelihatan ya. Klik gambarnya. Edit gambar. Lalu pilih tangkap teks. Tangkap teks. Lalu tinggal pilih. Nah, kalau pilih fitur semua, maka semua teks yang ada di sini otomatis ditangkap. Tapi kalau kita pilih fitur klik, maka kita bisa pilih di mana yang ingin kita tangkap teksnya. Misalnya ini, namanya, tinggal kita klik bagian sini, lalu klik tangkap. Tunggu prosesnya berjalan sekitar semenit.
Nah, ini sudah ya, tertangkap. Teksnya bisa kita ubah. Fontnya bisa juga ubah ukurannya atau ketebalannya dan lain sebagainya. Nih, kita bisa ubah ya. Oke, teks di atas sudah hilang. Nah, kita coba lagi teks di sini. Nah, di gambar ini kan kita tidak bisa mengubah teksnya karena dalam bentuk gambar. Caranya supaya kita bisa mengedit ya tinggal pakai fitur tangkap teks ini. Oke. Tunggu prosesnya. Lalu misalnya saya mau ambil yang bagian sini. Nah, tinggal arahkan ke sini, klik kiri di mouse-nya, lalu klik tangkap. Tunggu prosesnya berjalan, ini sekitar semenit. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya bisa kita edit. Mau ubah-ubah sesuai dengan selera bisa. Hapus atau hapus atau ubah font bisa. Ubah font bisa. Nih, ubah. Terus ubah font ukuran fontnya bisa seperti ini. Bisa kita ubah, terus warna font juga bisa. Tebal tipis juga bisa. Efek-efek juga bisa. Rata kiri kanan juga bisa. Nah, karena teksnya bisa diubah, maka otomatis fitur yang di atas ini aktif. Jadi bisa kita gunakan sepuasnya. Itu tadi caranya menggunakan fitur baru di Canva, tangkap ajaib dengan fitur tangkap teks. Sangat berguna kalau misalnya ada teks yang ingin kita ambil seperti ini. Tadi caranya tinggal kita gunakan fitur tangkap teksnya. Bisa menggunakan dokumen apapun dalam bentuk gambar ya. Baik itu bentuknya PDF. PDF kan biasanya kalau PDF di sini bisa dimasukkan, biasanya otomatis langsung berubah jadi teks yang bisa kita atur. Tapi kalau gambar biasanya tidak bisa seperti ini tidak bisa kita ubah-ubah kecuali kita pakai fitur tangkap teks ini. Itu ya pengenalan fitur baru yang ada di Canva, yaitu tangkap ajaib dengan fitur tangkap teks. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Silahkan buka Canva. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, langkah pertama untuk membuat foto bisa berbicara di Canva yaitu silahkan Bapak Ibu mengubah setelan bahasa di Canva ke bahasa Inggris. Untuk Bapak Ibu yang setelan bahasanya sudah bahasa Inggris, itu tidak perlu diubah. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih setelannya bahasa Indonesia, silahkan diubah ke dalam bahasa Inggris. Caranya mengubah setelan bahasanya ke bahasa Inggris. Di sini sudah saya pernah buatkan tutornya, nanti muncul di sebelah sudut kanan atas, atau bisa langsung klik di bagian deskripsi. Di situ sudah saya cantumkan tutorial cara mengubah bahasa di Canva. Oke? Sudah? Kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke caranya. Kalau pertama kali membuat atau baru pertama kali mau membuat foto berbicara di Canva, maka kita langsung ke sini. Klik di sini bagian apps, klik satu kali, lalu scroll ke bawah, lalu perhatikan di sini, ini namanya the ideal presenters. Nah, klik satu kali. Saya ulang ya. Kalau sudah klik apps, lalu nanti kita scroll ke bawah, nanti muncul di bagian sini. Kalau tidak ada di bagian sini, silahkan Bapak Ibu scroll saja ke bawah sampai menemukan yang ini. Sama saja. Atau scroll lagi, di bawah sini juga ada. Oke? Nah, klik saja satu kali di sini. Lalu nanti muncul seperti ini. Bisa klik ini untuk desain yang sudah ada atau buat desain baru. Klik saja di sini.
Lalu di sini saya contohkan reel Instagram. Ketik saja di bagian atas sini reel Instagram, nanti muncul di sini Instagram reel. Klik satu kali. Nanti kita akan diarahkan ke dalam lembar kerja Canva seperti ini. Nah, sebelum kita mulai membuatnya, kita bisa buat judul dulu di sini. Misalnya gambar berbicara. Oke, kalau sudah, nah nanti akan muncul seperti ini. Klik saja konekkan ini, klik connect. Lalu nanti akan ada pop up seperti ini. Nah, di sini kita disuruh sign in menggunakan Google atau lainnya. Klik saja ini Google, atau bisa menggunakan emailnya di sini langsung saja, atau sign up bisa saja. Karena di sini saya sudah login di email sebelumnya, di sini ya sudah masuk, maka kita tinggal klik saja satu kali di sini, klik sign in with Google, maka otomatis nanti akan muncul seperti ini. Silahkan pilih emailnya masing-masing. Misalnya saya pilih yang ini, maka dia akan otomatis terhubung seperti ini. Oke, ini sudah terhubung. Selanjutnya kita tinggal memilih foto. Di sini ada foto-foto yang disediakan ya. Ada gambar foto perempuan ataupun foto laki-laki. Ini ada berbagai macam model. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan foto sendiri. Di sini saya contohkan menggunakan foto pilihan. Misalnya di sini klik upload. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, silahkan pilih fotonya sendiri. Di mana tempat disimpan fotonya. Kebetulan saya simpannya di sini. Klik saja ini satu kali, lalu klik open. Nanti foto kita akan diupload masuk ke dalam sini. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul. Kalau sudah, tinggal pilih saja fotonya seperti ini. Lalu kalau sudah pilih foto seperti ini, scroll ke bawah. Nah, di sini misalnya kita tinggal memberikan kata-kata halo. Selamat datang di channel tutor desain Canva. Ini adalah jangan lupa bagikan agar yang lain bisa belajar juga. Oke. Di sini ada sekitar 500 karakter yang bisa kita ketik di sini. Nah, di sini kita juga bisa mengubah. Kalau sudah kita buat teksnya seperti ini, selanjutnya kita ubah bahasanya ke dalam bahasa Indonesia. Klik di sini. Lalu kita cari bahasa Indonesia. Oke, kita cari dulu bahasa Indonesia. Kelewatan. Nah, ini dia Indonesia. Nah, di sini kita bisa pilih ada suara pria, ada juga suara perempuan. Suara prianya namanya Ardi,
yang perempuan namanya gadis. Oke. Kalau sudah, kita bisa preview dulu atau bisa langsung buat foto berbicaranya. Di sini karena kita menggunakan gratis, kita cuma bisa menggunakan sampai 20 kredit. Kalau misalnya sudah terpakai semua, maka kita harus berlangganan. Oke? Langsung saja kita mulai. Klik saja di sini, langsung saja. Saya tidak usah preview. Klik satu kali di bawah sini. Maka otomatis terproses. Dan kita menunggu hasilnya seperti ini, kira-kira sekitar semenit. Tergantung kondisi jaringan. Nah, ini sudah selesai. Ini kita bisa coba lihat hasilnya. Saya perbesar seperti ini. Oke, saya preview dulu. Kira-kira seperti ini hasilnya. Halo, selamat di channel Tutor Desain Canva. Ini adalah contoh cara membuat foto berbicara menggunakan Canva. Selamat menonton dan praktek. Jangan lupa bagikan agar yang lain bisa belajar juga. Oke, kira-kira seperti itu hasilnya. Nah, ini bisa kita berikan kita bisa mengeditnya dan memberikan elemen-elemen lain. Misalnya saya berikan video di belakang layar seperti ini. Ini saya seret saja, klik kiri dan tahan lalu seret seperti ini. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa bebas berkreasi. Caranya seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal download. Misalnya kalau kita sudah buat seperti ini, sudah selesai semuanya, kita edit. Terakhir kita klik share, lalu download. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Canva pendidikan atau Canva Pro, naikkan kualitas ini, kualitinya menjadi full seperti sampai sini supaya videonya nanti jernih. Tapi kalau hanya untuk digunakan di HP, cukup untuk kualitas seperti ini. Oke, kalau sudah, tinggal klik download. Kita tunggu prosesnya kurang lebih sekitar semenit. Nah, sudah terdownload ini. Kalau muncul seperti ini, klik saja di sembarang tempat, maka dia otomatis hilang. Karena sudah terdownload, coba kita lihat hasilnya, kira-kira seperti ini. Kita tunggu dulu. Halo, selamat di channel Tutor Desain Canva. Ini adalah contoh cara membuat foto berbicara menggunakan Canva. Selamat menonton dan praktek. Jangan lupa bagikan agar yang lain bisa belajar juga. Oke, kira-kira seperti itu hasilnya. Begitulah cara membuat foto berbicara di Canva. Sekian dan terima kasih. Silahkan mempraktekkan materi yang sudah kita bahas. Jika ada yang kurang jelas, bisa diputar ulang dan pause video ini untuk memudahkan Anda dalam praktek. Semoga materi webinar kali ini bermanfaat bagi kita dan murid-murid kita. Sekian dari saya, terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu hebat semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Ciao.
Bapak Ibu guru hebat. Sekian materi webinar kita kali ini. Berikutnya silahkan Anda mempraktekkan aksi nyata Anda. Setelah selesai silahkan mengumpulkan link aksi nyata Anda. Kemudian silahkan mengunduh sertifikat Anda. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Kami insan pendidikan kerja profesional, mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran. Kami agen perubahan untuk kemajuan, menuju kemaslahatan Pasuruan ku dambakan. Wahai insan pendidikan, ingat kewajiban, tugas mulia mencerdaskan generasi Pasuruan. Oh abiku, hebat Pak Kadisku, sehat Disdikbudku pancen oke. Ojo lali prestasine kanggo murid lan gurune. Oh abiku, hebat Pak Kadisku, semangat ayo telur di sukses nih kanggo bangun Pasuruan, rakyat makmur sejahtera. Kami insan pendidikan kerja profesional, mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran. Kami agen perubahan untuk kemajuan, menuju kemaslahatan Pasuruan ku dambakan. Wahai insan pendidikan, ingat kewajiban, tugas mulia mencerdaskan generasi
serasi Pasuruan. Oh apiku, hebat pak gadisku, sehat dikdikbudku pancen oke. Ojo lali prestasine kanggo murid lan gurune. Oh apiku, hebat pak gadisku, semangat ayo telur di sukses nih kanggo bangun